Yap. Oke, kita lanjutkan. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana memilih paket yang ada di Google di DigitalOcean maksud saya. Silakan teman-teman login dulu di DigitalOcean. Kalau belum ada akun atau teman-teman belum mengenal DigitalOcean ini, bisa daftar dulu menggunakan link 67.com/digitalocean. Dengan link ini nanti teman-teman akan mendapatkan kredit gratis besar $10. Nah, nanti untuk mengklaimnya kita tinggal deposit sebesar $5 menggunakan PayPal atau bisa menggunakan kartu kredit. Oke, yang teman-teman kalau udah login, kita pilih yang di atas ini atau di sebelah kiri juga bisa. Pilih create droplet. Jadi istilah ini berbeda-beda ya di masing-masing VPS provider. Yang pada intinya itu droplet itu semacam paket. Nah, di sini teman-teman ada beberapa pilihan gitu ya. Cuman yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah memberikan nama dari VPS yang akan kita buat ini. Kita contohkan aja, kita bikin host6digit.com ya. Penamaan ini bebas, mau dikasih 6 digit gini aja nggak masalah, atau apapun terserah, bebas. Intinya ini aja digunakan untuk inisialisasi kita aja agar di kedepannya lebih mudah gitu. Ini yang mana sih, ini base yang mana sih gitu. Kemudian setelah kita memasukkan droplet as name, kita balik ke bawah sini, ada select size. Nah, di sini ada banyak sekali ya pilihan. Mulai dari yang 512 MB untuk CPU-nya, sampai ada yang di bawah ini tapi nggak kelihatan ya di sini. Kebanyakan teman-teman menggunakan yang 1 GB untuk RAM-nya. Pemilihan ini tergantung kegunaan akan-akan aja, keperluan akan-akan untuk apa. Untuk pemula, saran saya sih coba yang $5 dulu aja. Kan kita belum tahu tuh nanti trafficnya atau gimana dari web yang kita bangun di sini itu membutuhkan resource yang besar apa. Kita nggak bisa kasih gambaran yang pasti ya, karena itu tergantung UV-nya aja. UV juga kalau ya kebanyakan sih kalau sudah di atas $10, 10.000 unique visitor itu baru deh upgrade ke yang 1 GB. Kalau masih di bawah 10.000 unique visitornya, pakai yang 512 MB masih kuat lah, dari pengalaman itu masih kuat ya. Dalam praktek ini kita akan coba untuk yang memilih yang ini aja, $5. Jadi ini perhitungan per bulan itu ya. Di sini ditulis ada 512 MB itu untuk RAM-nya, kemudian 20 GB SSD disk, itu maksudnya untuk penyimpanan, istilahnya untuk hard disk ya, untuk hosting kita, menyimpan file-file kita, baik gambar atau apapun lah, itu bisa 20 GB. Kemudian 1000 GB transfer itu maksudnya bandwidth yang bisa digunakan. Jadi misalnya kalau orang akses itu meminta ke server sampai 1000 GB. Kalau lebih dari situ nanti mungkin ada tambahan biaya yang akan dimintain oleh DigitalOcean. Kemudian yang ke bawah, select region, itu maksudnya kita akan memilih di mana letak dari server yang akan kita buat nanti. Ada pilihan 4, New York, Amsterdam, San Francisco, Singapura, London. Untuk teman-teman yang menargetkan pasar luar, itu yang bagus bisa menggunakan New York atau Amsterdam. Sebenarnya yang dari sini udah bagus semua sih. Ya pilihan aja sih. Kalau dari review secara umum gitu,
yang banyak yang ada di servernya yang di Eropa. Teman bisa menggunakan London atau Amsterdam. Kemudian di bawah itu ada 3, 2, dan 1. Saya pilih yang ketiga aja lengkap. Kalau 2 nanti ada beberapa fitur yang tidak diaktifkan gitu ya. Kita pilih yang 3, meskipun nanti IP6 ini juga tidak kita aktifkan. Karena kali ini nanti yang kita gunakan untuk setting-setting name server itu menggunakan yang IP versi 4 di private network. Ini kita bisa centang. Nah ini untuk enable backupnya ini opsional. Biayanya sekitar 20% dari droplet. Dimana setiap bulannya nanti file-file yang disimpan di hosting akan di backup oleh DigitalOcean. Misalkan suatu saat ada server yang akan setting itu down atau rusak atau hilang telah ya gitu, itu masih ada backupan yang disimpan oleh Google oleh DigitalOcean. Biayanya itu tadi udah sebutkan di atas ya, 20% dari droplet per bulannya. Mungkin ini aja yang kita pilih, private network aja. Kemudian, nah ini kita sudah mulai masuk memilih OS, sistem operasi yang akan kita pilih di sini, yaitu CentOS 65 yang 32 bit. Bisa pilih ke sini, ya kan udah ada yang versi 7, tapi kita akan menggunakan yang versi 6.5 aja, yang 32 bit. Kita centang, kemudian oke, sudah kita klik droplet. Kita tunggu beberapa waktu. DigitalOcean memproses permintaan kita, yaitu membuat virtual private server. Itulah kelebihan dari beberapa VPS itu, kalau kita meminta untuk membuatkan VPS tanpa campur tangan manusia, jadi udah sistem yang membuat sendiri. Oke, sudah selesai ya, cuma berapa detik ya, nggak sampai 1 menit udah jadi. Kemudian di sini kita bisa melihat nih IP yang kita dapatkan setelah kita membuat. Nah ini IP-nya. Kemudian ini adalah statusnya udah aktif, jadi hidup, bisa kita gunakan. RAM yang kita gunakan seperti yang kita pilih tadi, 512 MB. Kemudian 20 GB untuk harddisknya. Kemudian untuk servernya Newzok. Ini 3 kode dari sana ya, dari DigitalOcean. Kemudian yang kita install adalah CentOS OS 65 32 bit. Sudah selesai. Dan di sini ada istilahnya panel yang bisa kita gunakan. Misalkan nanti ada suatu saat kita down, servernya down gitu kan, kita tinggal di reboot mungkin, jadi bisa kembali normal lagi gitu. Itu melalui sini, ini panel yang ada yang diberikan oleh DigitalOcean. Misalkan ProCycle ini adalah restart atau reboot ya, bisa dikatakan begitu. Power off itu untuk mematikan, jadi nggak bisa diakses. Nah di sini kita bisa mengubah password dari VPS yang kita buat melalui sini, ubah konsol. Kalau kita klik nanti, kita coba. Jadi hampir sama saja dengan kita mengakses. Nah kalau di sini bawaannya menggunakan VCN, sebenarnya sama saja. Kalau saya sih biasanya menggunakan Excel, jadi kita bisa bahas ya di next video. Nah ini kebetulan lagi ada problem, tapi nggak masalah, kita back aja. Pada intinya bagaimana kita mengontrol VPS tersebut menggunakan seperti PATI, Excel tadi. Kalau ini tadi VNC bawaan.
Nah, ini ada resize untuk bisa menambahkan atau mengurangi dari spek VPS yang kita sewa tadi. Dan snapshot, dan ada setting. Nah, kita bisa melihat private networknya nih di sini, matchnya berapa, kernel. Sini kita bisa melihat recovery, nomor ini muslimnya, ini model ini juga bisa. Kemudian ini ada grade penggunaan dari bandwidth sama resource yang ada di VPS yang kita sewa. Nanti setiap jamnya akan ada update di sini. Kemudian kalau kita akan menghapus VPS ini, bisa memilih di destroy, dan dia akan kedel, dan kalau misalnya kita update lagi juga nggak akan balik nih IP-nya terus seperti ini. Kalau misalkan nanti ada error, kita ingin bangun ulang, juga bisa memilih reboot, kemudian pilih unitnya, kita mau install yang apa, atau bisa mengulangi reboot from original. Dan di bawah sini kita bisa melihat histori apa yang sudah kita lakukan dari awal kita buat VPS sampai nanti akhirnya. Oke, jadi kita sudah selesai untuk memilih paket dan menginstal CentOS 65 yang 32 bit. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.